Selamat malam dan selamat hari Sabat buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Selamat Sabat. Puji Tuhan, oleh karena berkat dan kasih Tuhan, Tuhan telah sertai kita sepanjang 1 minggu bekerja kita dalam melakukan segala pekerjaan dan aktivitas kita, sehingga pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu secara virtual Zoom untuk mengadakan acara ibadah Vesper. Sebelum kita memulai acara perbaktian kita ini, mari kita undang Roh Kudus dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari lagu Sio nomor 345, Oh Hari Perhentian. Kita nyanyikan semua ayat. Julie, untuk lagu buka nomor 234. Baiklah, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, oleh karena berkat dan kasih-Mu yang Tuhan masih berikan kepada masing-masing kami hingga saat ini Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu kepada kami umat-umat-Mu, hingga kami boleh bertemu pada malam hari ini untuk melaksanakan ibadah Vesper kami ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau hadir dalam hati dan pikiran kami, Engkau akan sertai kami di dalam acara peribadatan kami, sehingga acara ibadah kami pada malam hari ini berkenan menjadi puji-pujian bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kami ya Tuhan. Memberkati ya Tuhan setiap partisipan yang telah diunjuk, khususnya hamba-Mu Pendeta Desembiri yang akan menyampaikan firman-Mu nantinya ya Bapa. Tuhan akan urapi beliau sehingga beliau boleh memberitakan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan saja.
Ya Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa, kami tidak luput dari kesalahan. Untuk itu Tuhan, kami mau memohon ampun kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang Maha Pengasih juga Maha Pengampun boleh mengampunkan kami dari setiap dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, sehingga berkat-berkat yang hendak Tuhan berikan tidak terhalang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan telah mendengar doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, pada kesempatan yang indah ini, kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian untuk Tuhan yang akan dibawakan oleh keluarga Hasibuan. Baik, selamat malam buat kita semua. Selamat malam, Pak. Selamat sahabat, sekali lagi buat kita. Untuk malam Vesper ini, kami akan bernyanyi berdua saja, karena Nyonya lagi di perjalanan dari kantor. Kami akan menyanyikan dari lagu Sion nomor 357. Kasih yang bahagiakan dan menyelamatkan, menolong kita semua, peduli sesama. Kasih-Nya, kasih Allah Bapa, jadikan kita umat-Nya, kasih yang bahagiakan dan menyelamatkan, menolong kita semua, peduli sesama. Dunia ini syarat duka dan derita, kasih-Nya mengajak kita memenangkan jiwa. Kasih-Nya, kasih Allah Bapa, jadikan kita umat-Nya, kasih yang bahagiakan dan menyelamatkan, menolong kita semua, peduli sesama. Dan bila Yesus datang menjemput umat-Nya, kita nyanyikan selamanya Yesus dan kasih-Nya. Kasih-Nya, kasih Allah Bapa, jadikan kita umat-Nya, kasih yang bahagiakan dan menyelamatkan, menolong kita semua, peduli sesama. Amin. Terima kasih Kepada Bapak Hasibuan dan juga Raja Hasibuan yang telah membawakan lagu pujian untuk Tuhan. Biarlah lagu pujian ini akan mengingatkan kita boleh saling mengasihi Tuhan terlebih sesama kita. Baiklah, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Yesus Dibaptiskan yang akan dibawakan oleh Pendeta D. Sembiring. Selamat sabat buat kita semuanya. sama-sama. Apakah sudah kelihatan PowerPoint kita? Sudah kelihatankah? Oke, baiklah. Sudah, Bapak Pendeta. Selamat sahabat, terima kasih atas kehadiran kita pada malam hari ini, pada hari yang kudus, hari yang mulia, di mana dengan kasih Tuhan kita berbangga ya pada hari yang suci ini. Ada satu spesial bagi kita. Jadi berbanggalah kita. Bangga dalam arti positif, bukan bangga
dalam arti negatif, kita bangga karena kita menyembah Tuhan kita pada hari Sabat ini. Kita mengakui Dia sebagai pencipta kita. Pada hari Sabat ini, firman Tuhan yang akan kita dengarkan adalah Yesus dibaptiskan. Bila kita melihat kepada kehidupan Yesus yang sangat kudus, yang suci, bahkan Dia adalah satu-satunya orang yang tidak pernah berdosa. Bukan hanya di dalam perbuatan yang nampak kasat mata, dalam hati pun Dia tidak pernah berdosa. Lalu, mengapa Yesus meminta dirinya untuk dibaptis? Salah satu pertanyaan, ya. Sebenarnya Yohanes Pembaptis adalah saudara sepupu daripada Yesus. Tetapi mereka tidak saling mengenal. Kenapa? Karena Yesus tinggal di Nazaret, sedangkan Yohanes Pembaptis, saudaranya ini, tinggal jauh dari kota. Dia tinggal di padang belantara, seperti yang sudah kita dengarkan Sabat lalu yang dibawakan oleh Pak Kapuba. Dia itu bahkan tidak mengenal, tetapi dia mengetahui bahwa dia akan bertemu dengan Mesias itu. Mengapa dia mengetahuinya? Karena dia belajar firman Tuhan. Itulah yang dia baca, bahkan itulah yang dia kabarkan. Apa katanya? Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan itu punya raja. Dia mengetahui bahwa maksud kehidupannya, maksud kelahirannya adalah mempersiapkan jalan buat raja itu. Biasanya kalau tidak jauh beda dengan sekarang, kalau namanya datang Pak Jokowi ke contohnya ke Dr. Mansur, kalau ada jalan-jalan berbatu, pasti dengan cepat ini pemerintah akan membuat jalan ini semulus mungkin supaya Pak Presiden lewat tidak sakit pinggangnya karena jalan rusak. Begitu juga ya. Yohanes mengetahui, ya, dia berkata apa? Saya adalah suara yang berseru-seru di padang belantara, ya, meluruskan jalan, ya kan? Timbunlah jalan yang berlubang, ya. Jadi dia mengetahui, dia ini seolah-olah seperti orang pengawal ataupun hamba yang mempersiapkan jalan buat rajanya. Dia belum kenal siapa rajanya ini. Namun, ya, di dalam Roh Kudus yang ada di dalam dia, ketika Yesus datang kepada dia, dikatakan di Alkitab tidak terperinci karena nggak muat Alkitab seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus, ya, Rasul Paulus. Pada waktu dia melihat Yesus, dia mundur. Dia mengetahui ini adalah orang yang dia khotbahkan itu, dan kerinduan hatinya, dia ingin menyembah Yesus. Tetapi Yesus berkata apa? Baptiskalah saya. Apa dia katakan? Untuk membuka kasutnya pun aku tidak layak. Itulah ucapan dari orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Yang mempunyai hubungan dekat dengan Tuhan, dia akan merasakan dirinya tidak layak. Dia mengatakan seperti itu, namun Yesus berkata bagaimana? Kamu harus membaptis saya, supaya genaplah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Arti genap di sini adalah sebagai umat Tuhan kita mengetahui bahwa baptisan Yesus adalah kegenapan daripada tahun di mana Daniel, ya, menubuatkan jauh sebelum itu, ya, dia menubuatkan itu adalah akhir daripada tahun itu, bahwa tahun itu 490, kalau kita baca itu mengenai nubuatan itu adalah akhir daripada 7 tahun terakhir yang diberikan kepada orang Israel. Itu adalah tahun di mana dia diurapi untuk menggenapkan firman Tuhan. Dan dia berkata seperti itu. Dia mengetahui sebenarnya baptisan ini bukan untuk orang suci seperti Yesus, tetapi sebagai contoh yang baik. Sebagai contoh yang baik kepada umat-umat Tuhan sepanjang masa. Dia harus memberikan dirinya dibaptis. Sebagai contoh yang baik. Bahwa orang yang mau dibenarkan, mereka harus dibaptiskan. Walaupun dia adalah lambang daripada baptisan itu sendiri. Baptisan adalah pengakuan dosa yang harus dibasuh. Yesus menerima baptisan bukan sebagai pengakuan dosanya. Tidak ada dosanya. Ia menyamakan dirinya sendiri dengan orang berdosa. Setelah dia dibaptiskan, bila kita membaca buku Roh Nubuat ini yang menjadi bacaan kita, dikatakan sebenarnya posisi Yesus pada saat itu ialah berdoa. Setelah dia dibaptis, dia menepi dan dia berdoa.
pada waktu dia berdoa, doanya itu adalah satu doa yang dikatakan dalam buku ini adalah doa yang spesial, yang malaikat-malaikat juga haru mendengarkan daripada doa Tuhan Yesus itu. Dan pada waktu dia berdoa, persis seperti yang kita lihat ini ya, dan persis seperti yang kita lakukan setelah saya dibaptis ya, biasanya itu didoakan walaupun nggak doa pribadi ya, tapi Yesus doa pribadi. Dia itu bagaimana? Tiba-tiba pada waktu dia berdoa, ada seekor burung merpati. Dan pada waktu burung merpati itu hinggap kepada dia di atas kepalanya, cahaya kemuliaan surga meliputi dia. Bayangkan cahaya itu meliputi Yesus, dan suara itu berseru, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara Bapa, kehadiran Roh Kudus, dan anak bersatu pada saat itu. Dan pada waktu Yohanes melihat hal itu, dia berseru, dia mengetahui, dan apa yang dia telah katakan tadi, dia mengetahui inilah kegenapan dari nubuatan dan yang dia rindukan itu. Inilah raja yang dia telah buka jalan bagi raja itu. Dan pada waktu itu, spontan dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Sebenarnya, Yohanes Pembaptis pun tidak mengerti sepenuhnya apa kata, apa arti daripada lihatlah anak domba Allah. Pembicaranya sendiri pun Yohanes Pembaptis tidak mengerti sepenuhnya. Nah, itu adalah kata-kata yang diilhami oleh Roh Kudus. Inilah anak domba yang bila kita melihat ribuan tahun di belakangnya, ya. Bagaimana Abraham? Ya, ini adalah cerita anak-anak. Bagaimana Abraham dengan imannya dia berkata kepada anaknya Ishak, "Bapak, Ishak ini sudah mengetahui ya liturginya ataupun kebiasaan dari bapaknya." Anak yang lugu itu berkata, "Di sini sudah ada api dan kayu. Di mana anak domba untuk korban bakaran itu, Bapak?" Sahut Abraham, "Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakarannya, anakku." Sebenarnya hati yang sangat sakit, hati yang teriris mendengar seorang anak yang polos, yang tangannya akan diikat, mengatakan hal yang sama. Mana anak dombanya? Kita mengetahui dari sinilah iman Abraham, maka dia dikatakan bapa orang beriman. Domba itu, bila kita melihat domba itu, domba yang pada waktu Abraham segera akan menyembelih anaknya, domba itu Allah berkata, "Jangan apa-apakan anakmu. Saya sudah mengetahui bagaimana hatimu." Ya, adalah gambaran Allah Bapa. Bagaimana Abraham hanya mempunyai the only one son, ya, karena satu lagi sudah pergi jauh, ya. Hanya itulah anaknya, dan dengan iman dia mengorbankan anaknya itu, ya. Dia mengetahui bagaimana hati seorang bapa itu. Itu adalah hati Bapa di surga, terlebih lagi, ya. Lalu pada waktu dia tidak jadi itu, Bapa sendiri seperti yang dikatakan oleh Abraham tadi, ucapan mulutnya itu, ucapan yang dikatakan oleh Roh Kudus, diilhami oleh Roh Kudus. Bapa sendiri, Allah sendiri yang menyediakan domba anakku. Adalah domba yang sama, yang diharapkan, yang diberikan kepada pengganti Ishak, pengganti kita manusia yang berdosa, adalah domba yang sama, yang wujudnya adalah di dalam diri Yesus. Inilah anak domba Allah. Bila kita melihat setelah Yesus dibaptiskan, hal ini mempunyai sinonim atau paralel kepada kehidupan daripada orang Israel. Setelah orang Israel berada dalam perbudakan dosa, ya, selama 430 tahun di tanah Mesir, ya, mereka itu hendak dibawa ke tanah Kanaan. Mereka itu mau dibawa ke satu tanah yang sangat subur, ya, yang sangat dirindukan. Mereka itu berada di dalam perbudakan, seperti manusia berada dalam perbudakan. Orang Israel, sebelum mereka menuju kepada tanah Kanaan duniawi, mereka dibaptis di mana? Di Laut Teberau yang dibelah pada saat itu. Ini melambangkan adalah baptisan. Kita sebagai manusia berdosa, kita sudah pada waktu mulut kita pertama keluar dari rahim ibu kita menangis. Kita sudah menjadi apa? Orang berdosa, ya. Kita menjadi orang yang berdosa, kita dilahirkan dalam dosa. Dan pada waktu kita masuk kepada apa? Satu pembenaran, satu pengudusan sebelum kita masuk ke dalam kerajaan sorga, kita dibaptis. Itu adalah contoh yang diberikan oleh Yesus. Jadi baptisan ini mempunyai makna yang sangat
khusus, ya. Orang Israel dibaptis sebelum mereka masuk ke dalam tanah Kanaan di Laut Teberau. Hal ini juga dapat kita melihat kepada anak domba Allah bila kita melihat dari sini tadi, sebelum orang Israel keluar daripada tanah Mesir, sebelum mereka dibaptiskan, maka apa yang terjadi? Maka itu melambangkan, maka pada malam itu kita mengingat anak domba ataupun domba yang disembelih dan darahnya itu ada di ambang pintu, itu semua adalah melambangkan kepada Yesus. Karena hari yang sama, tanggal yang sama, Paskah itu, Yesus juga telah mati. Kita dibaptis. Dalam waktu kita dibaptis, dalam iman, mari kita pandang kepada sorga. Dan kita melihat Yesus, anak domba Allah itu, yang dinanti-nantikan oleh seluruh zaman, kerinduan segala zaman, adalah Yesus, adalah anak domba Allah yang sejati. Bila kita melihat kembali ke belakangnya, kita sudah kembali kepada tadi kepada Abraham, kepada Israel, dan kita kembali kepada awal dari mana domba ini berasal. Ya, kita melihat pada waktu opung kita Adam dan Hawa berdosa, mereka berusaha untuk menyembunyikan kemaluan mereka, ketelanjangan mereka dengan menggunakan daun pohon ara. Mereka berusaha untuk mengambil daun ini dan membuat pakaian, sejenis pakaian seperti itu. Sama seperti Matius yang dikatakan oleh Yesus. Pada waktu dia lapar, dia melihat dari jauh pohon ara. Ini bukan kebetulan, saudaraku. Dia melihat pohon ara, dan dia melihat dari kejauhan pohon ara itu penuh dengan apa? Daun-daun lebat. Sebagai anak seorang petani, saya tahu, kalau pohon jeruk daunnya bagus, 100% jeruknya pasti bagus. Yesus juga mempunyai hal seperti yang itu. Dia melihat pohon ara itu penuh dengan daun-daun. Dia mengetahui ini buahnya pasti enak, dan dia sudah lapar. Tadi pada waktu dia datang dekat ke pohon itu, dia melihat apa? Tidak ada buah, dan dia mengutuk pohon ara itu. Adalah pohon ara yang di sini, di mana manusia, bagaimana di mana Adam dan Hawa, opung kita yang pertama, dia berusaha menyembunyikan dosanya, ketelanjangannya. Kita ini adalah telanjang. Dia menyembunyikan dengan apa? Dengan daun pohon ara. Dia berusaha untuk menyembunyikan itu. Sama seperti Yesus katakan. Apa dikatakannya? Berbuahlah. Tidak ada gunanya seperti pohon ara tadi, berdaun banyak. Daun banyak ini adalah pengakuan-pengakuan. Mungkin itu adalah saya. Saya mengaku sebagai orang Advent. Saya mengaku renungan pagi setiap pagi. Saya mengaku berhari Sabat. Saya mengaku saya adalah orang yang rajin baca Alkitab. Tapi bila saya tidak berbuah, pengakuan-pengakuan saya itu sama seperti daun pohon ara ini, tidak ada gunanya. Saya tetap telanjang. Kenapa? Karena saya berusaha untuk apa? Menyucikan diri saya, membenarkan diri saya dengan pengakuan-pengakuan tanpa buah. Sama seperti Adam dan Hawa. Maka apa yang dikatakan apakah apa yang terjadi? Hal itu tidak bisa. Kenapa? Karena itu adalah usaha manusia. Usaha kita sampai kapanpun tidak akan bisa menyelamatkan kita. Kita melihat gambar yang pertama tadi berbeda sangat dengan gambar yang kedua. Ini adalah gambar Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Tuhan tidak membiarkan mereka keluar tanpa harapan. Pada waktu mereka telah melakukan dosa, maka Tuhan sendiri yang mencari mereka, bukan mereka yang mencari Tuhan. Di saat kita berdosa, sebenarnya Tuhan mencari kita. Tapi apakah kita peka seperti Adam dan Hawa dan mau menurut kepada anak domba Allah? Kita melihat pada saat itu apa yang terjadi, maka Yesus sendiri mengambil seekor binatang. Kita nggak tahu, saya berusaha untuk cari di bahasa Indonesia kulit binatang. Saya cari bahasa Inggris, nggak dibuat di situ the lamb ya. Itu adalah kulit binatang, tapi mungkin itu adalah domba ya. Di situ kita melihat bahwa Yesus sendiri, dia mengatakan apa? Ini adalah domba, upah dosa ialah maut. Maut itu dalam arti darah. Darah itu adalah nyawa adalah taruhannya, dan dia mengatakan ini adalah melambangkan saya yang akan menembus kamu dalam wujud keturunanmu. Makanya pada waktu Kain lahir, sebenarnya Hawa berpikir inilah sang juru selamat. Inilah sang juru selamat. Karena dibilang anak wanita itu, keturunan wanita itu akan meremukkan kepalamu, hai ular. Dia pikir keturunannya inilah, si Kain inilah yang menjadi juru selamat bagi mereka. Tetapi tragedi, sedih ceritanya ya, berakhir dengan sedih. Dari sini kita melihat bagaimana pengakuan kita, usaha kita, saudaraku, tidak bisa menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita ialah kebenaran Yesus Kristus. Dan jangan khawatir, jangan takut.
kebenaran itu sudah kita kecap, sudah kita pegang. Darah anak domba itu, nyawanya telah melayang untuk kita. Dan pakaiannya, yaitu bulunya sendiri. Bayangkan kalau seekor domba itu disembelih, bulu-bulunya ini dicabut dalam arti digunting. Telanjang dia, saudaraku. Dia telanjang. Dia hancur-hancuran tubuhnya. Demi apa? Demi membaluti ketelanjangan kita. Betapa sayangnya dia kepada kita. Tergantung kepada kita, apakah kita tetap memakai cawat pohon ara atau memakai jubah kebenaran Yesus. Dan hal itu juga, baptisan ini juga adalah sebagai lambang senantiasa di orang Israel sampai Yesus datang. Tapi perbedaannya Advent dengan orang Israel kuno sampai saat ini, mereka tetap melakukan hal sama karena mereka nggak percaya kepada anak domba Allah itu. Sangat kasihan mereka, saudaraku. Di sini juga adalah melambangkan ya bagaimana kita melihat di bait suci itu hari demi hari ini domba disembelih dan apa itu, dan setelah dia disembelih seorang imam akan bercermin, dan cermin ini adalah melambangkan baptisan dan penyalipan itu adalah satu, tidak bisa dipisahkan ya. Dan ini baptisan itu ataupun di saat kita percaya dan kita dibaptis, sebenarnya kita adalah sudah masuk kepada proses dibenarkan. Hal ini kalau kita sudah berdosa, kita dibaptiskan, tidak perlu takut, kita sudah dibenarkan, saudara. Dibenarkan, 100% dibenarkan. Seumpama kita, saudaraku, mempunyai utang 1 miliar, ya. Tuhan Yesus mempunyai deposit yang sangat banyak di bank, tak terhitung banyaknya. Berapapun utang kita, mau 1 miliar, kalau kita percaya, dia membayar utang dosa kita itu 1 miliar, uangnya itu ataupun depositonya itu banyak. Dalam arti, seberapa banyak pun dosa kita, asal kita percaya kepada deposito Yesus itu, maka itu akan dibenarkan. Dihapuskan semua dosa-dosa kita itu. Utang-utang dosa kita itu dihapuskan. Paralel daripada baptisan Yesus itu adalah kita mengetahui setelah Yesus juru selamat kita dibaptiskan, dia pergi, dia dibawa ke padang belantara. Paralel juga setelah orang Israel dibaptiskan di Laut Teberau, mereka dibawa ke padang belantara. Orang Israel 40 tahun berada di padang belantara, dan disitulah diuji, disitulah mereka disucikan. Sebenarnya, apakah Tuhan bermaksud untuk membuat mereka ini binasa sehingga hanya 2 orang yang selamat? Tidak. Tuhan mau untuk proses ini adalah proses penyucian. Ya, di padang belantara ini mereka diproses. Dalam arti Tuhan memberikan mana? Mereka bersungut-sungut, minta daging, dikasih daging. Karena kerakusan mati, banyak mati ya, adalah penyembahan lembu, adalah mati karena perzinahan dan sebagainya, adalah yang menolak Nabi Musa dan sebagainya. Mereka disucikan, mereka diuji di sana, dan apa banyak yang meninggal. Tetapi Yesus Tuhan kita, paralelnya di sini mereka 40 tahun, Yesus juga memulai pelayanannya selama 40 hari di padang belantara. Tapi Yesus Tuhan kita, ya, sama seperti orang Israel ini, pencobaan pertama mereka adalah soal makanan. Mereka dikasih mana, saudaraku? Kurang apa itu? Enak banget, dikasih mana setiap hari. Tapi mereka minta daging. Yesus, pada waktu dia dicobai di padang belantara, pencobaan pertama juga adalah mengenai roti. Tetapi Yesus teguh. Dia teguh. Dia lebih memilih untuk tidak makan daripada mencobai Bapaknya. Dan selanjutnya mempunyai paralel yang sama. Baik penyembahan, baik semuanya mempunyai paralel yang sama. Pelajaran yang sangat berharga buat kita. Orang Israel, sebelum mereka mempunyai apa ini? Sebelum mereka mempunyai tanah Kanaan, sebelum kita mempunyai tanah Kanaan surgawi, mereka sebenarnya bagaimana? Mereka sebenarnya mereka itu dinantikan oleh tanah yang bagaimana? Berlimpah madu dan susunya. Kalau namanya berlimpah madu dan susunya, berarti situ bunga-bunganya cantik, sehingga the bee ataupun lebah-lebah itu akan banyak makan bunga, dan dia punya banyak apa? Berarti bunga-bunga banyak ya, lembunya subur, gendut-gendut sehingga menghasilkan susu. Dan apa dikatakan kalau kita pergi ke Pelajar Berstagi, nggak ada anggur sebesar ini ya. Harus ini Pak Purba sama Pak Nababan untuk membawa satu tangkai anggur saja, sangat berlimpah ya. Janji Tuhan itu pasti kepada orang Israel ya, diserahkan, tetapi mereka banyak yang gagal di tanah apa? Di padang belantara. Saudaraku, kita sekarang sudah dibaptiskan,
puji Tuhan kita di sini semua sudah dibaptiskan. Dan bila ada yang belum dibaptiskan, anak-anak yang sangat kami kasihi, bila tiba waktunya, serahkanlah diri untuk dibaptis, dan orang tua jangan pernah halangi anak-anak kita. Ya, kita sudah dibaptiskan, kita sudah dibenarkan. Nggak peduli dosa kita itu 3 miliar, nggak peduli dosa kita itu sebanyak mungkin. Yesus itu punya deposito yang tak terhitung banyaknya, cukup untuk kita. Sekarang pertanyaan, kita percaya nggak kalau kita itu dibenarkan? Kita percaya, amin, puji Tuhan. Dan sekarang kita berada di padang gurun dunia. Ya, kita berada di padang gurun dunia. Dunia kita ini akan segera menjadi padang gurun, saudaraku, di mana setan akan dirantai selama 1000 tahun. Kita sekarang proses disucikan. Sama seperti orang Israel, kita dicobai dalam makanan, kita dicobai dalam penyembahan, dan lain, dan lain, dan lain. Kita dalam proses penyucian. Proses penyucian itu mungkin nggak enak. Mungkin menyakitkan. Yang namanya dicuci pakaian itu diberos, digosok, dipijak-pijak. Bagaimana kalau seperti selimut dipijak-pijak baru bersih. Itu adalah proses bagi kita. Mungkin kita punya banyak pencobaan, ya, ekonomi kita jatuh, kesehatan kurang, ataupun anak, banyak sekali. Mungkin banyak, kita yang ada di sini semuanya punya masing-masing cobaan yang ada di padang gurun dunia ini. Ya, memang simbolis itu, apalagi kita dicobainya, ya. Jadi bersabarlah, saudaraku. Kenapa? Karena nggak lama cuman kita di padang belantara ini, ya. Nggak lama, Tuhan segera akan datang. Kita disucikan di padang gurun dunia ini. Biarlah kita dan akhirnya, sama seperti, apakah suara saya kedengaran, saudaraku? Sama seperti orang Israel tadi, mereka segera akan dibawa ke tanah Kanaan, duniawi. Kita juga sekarang segera akan memasuki tanah Kanaan surgawi, di mana tidak ada lagi kesusahan, penderitaan, penyakit, kartu kredit, utang, nggak ada semuanya, saudaraku. Biarlah kita menantikan proses itu. Sekarang kita hanya ada satu, disucikan. Dibenarkan bukan tugas kita, tugas Yesus. Dimuliakan bukan tugas kita, tugas Yesus untuk memuliakan kita. Hanya satu tugas kita. Mari kita disucikan dari hari ke hari. Firman Tuhan mengatakan sebagai kutipan terakhir, cahaya yang turun dari pintu gerbang terbuka ke atas kepala juru selamat kita akan turun ke atas kita apabila kita berdoa memohon bantuan untuk melawan pencobaan. Suara yang berbicara kepada Yesus itu berkata kepada setiap jiwa yang percaya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudaraku, tidakkah kita rindu untuk mungkin secara kasat mata pada waktu kita berdoa pagi hari, mungkin kita nggak melihat cahaya itu. Ya, nggak kita lihat itu, nggak kita melihat, nggak kita dengar itu suara berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tetapi dengan mata iman. Ingat Ibrani 11 ayat 1, iman itu bukan sesuatu yang dilihat oleh kasat mata, bukan yang didengar oleh telinga, oleh secara visual, secara nyata, tetapi iman itu adalah melihat jauh di balik mata kasat mata, mendengar daripada jauh yang dapat didengar oleh telinga. Di dalam iman, dikala kita berdoa seperti Yesus berdoa, memohon bantuan untuk melawan pencobaan, maka cahaya itu turun ke atas kita. Dan Yesus berkata, ini anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini adalah janji. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia di dalam keadaan yang sebenarnya. Janji Tuhan kepada kita. Penebus kita telah membuka jalan. Supaya orang-orang seperti saya, orang seperti saya yang paling berdosa, paling melarat, paling tertindas dan terhina, boleh menghampiri Bapa. Dia adalah tangga itu. Yesus itu adalah tangga. Dan dituliskan, peganglah janji ini saudaraku. Wahyu 3 ayat 7 berkata, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Lihatlah, Yesus berkata, aku telah membuka pintu bagimu dan tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Saudaraku yang penuh kasih, kiranya di dalam kehidupan kita setiap hari, kita ingat bahwa Yesus telah membenarkan kita.
Dan sekarang dengan iman, kepastian, Yesus yang telah membenarkan kita, Yesus yang telah membuka pintu itu, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Tugas kita sekarang, marilah kita tinggal dalam Yesus, marilah kita hidup disucikan dari hari ke hari, hidup kudus di dalam mata, hidup kudus dalam pendengaran, hidup kudus dalam bibir, hidup kudus di dalam hati. Jiwa, roh, dan tubuh adalah kudus adanya. Dan jangan takut, janji Tuhan berkata, aku akan memuliakan engkau. Kita akan masuki tanah Kanaan surgawi. Saya bawakan firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Ibu Pendeta Dia sendiri tentang Yesus dibaptiskan. Baiklah, mungkin di antara kita ada yang ingin bertanya ataupun menambahkan perihal tentang firman Tuhan yang baru kita dengarkan. Dipersilahkan. Baiklah, mungkin sudah cukup jelas tentang pelajaran kita pada malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan atas firman yang sudah kita dengarkan. Pada saat ini, mari kita tutup acara ibadah Vesper kita. Kita bernyanyi dari lagu penutup nomor 235. Nanti doa penutup oleh Ibu Pendeta Dia sendiri. Bersatu di dalam doa. Ya Yesus, Tuhan kami, anak domba Allah yang telah disembelih untuk membenarkan kami. Terima kasih untuk nyawa yang melayang buat kami. Terima kasih untuk kelopak mata terakhir ditutup buat kami. Terima kasih untuk nafas terakhir yang Kau tiup untuk kami. Ya Tuhan, kami mengetahui kasih-Mu begitu dalam kepada kami. Dan tolong kami untuk tidak menyia-nyiakan, untuk tidak menganggap sepi darah Yesus itu. Biarlah kami dalam proses sehari-hari, di mana kami disucikan dalam kehidupan kami, untuk segera dimuliakan. Bersama dengan kami ya Tuhan, kami lemah,
roh memang penurut tapi daging lemah. Kiranya Roh Kudus yang sabar itu senantiasa bersama dengan kami, menyucikan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami, sehingga pada waktu Engkau datangnya Tuhan, kami dapat menikmati tanah Kanaan surgawi bersama dengan Yesus Tuhan kami. Hamba berdoa buat semuanya para hamba Tuhan yang ada di jemaat Leu KBC, kami yang hadir di tempat ini, hadir di Zoom ini. Ya Tuhan, berkati kami semuanya di dalam iman kami, di dalam kesehatan kami, di dalam pendidikan anak kami, di dalam setiap perkara-perkara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami berdoa khusus buat saudara Laura yang memohon ya Tuhan kepadamu, biarlah Tuhan memberkati usahanya, biarlah Tuhan menyelesaikan setiap permasalahan dalam hidupnya. Dan kami juga berdoa buat Pak Kepsek kami dalam keadaan kurang sehat, Bapak memberikan kesehatan pada hamba-Mu ini. Pertemukan kami besok Tuhan di dalam Ka'bah yang suci, dalam gereja Tuhan. Di atas semuanya ya Tuhan, kami letakkan dosa-dosa kami di bawah kaki Yesus. Terima kasih karena Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Kami datang, sempurnakan doa kami ini. Dalam nama-Mu yang kudus kami datang dan berterima kasih. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Acara ibadah Vesper kita pada malam hari ini telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat kita semua yang telah hadir pada malam hari ini. Sampai jumpa besok hari di hari Sabat. Selamat malam, selamat Sabat. Tuhan memberkati.